Baik, kita akan lanjutkan pertemuan minggu ke-6 ini dengan membahas topik yang menarik dan penting tentang melakukan analisis terhadap argumen. Jadi kita akan mempelajari dua teknik untuk melakukan kesimpulan dari argumen yang bernama induktif dan deduktif. Kalau kita ingat dalam beberapa pertemuan yang lalu, kita sudah bahas tentang kumpulan fakta atau asumsi yang kita namakan premis yang digunakan untuk membuat argumentasi yang akan membawa sebuah kesimpulan. Kita belajar dalam beberapa pertemuan awal tentang logical fallacies, bagaimana tentang argumentasi yang salah. Ada 10 kesalahan umum yang dilakukan terkait dengan argumentasi. Di sini kita belajar teknik untuk menyampaikan argumentasi sehingga kita mendapatkan kesimpulan yang benar. Ada dua tipe yang kita akan pelajari, yaitu induktif dan deduktif. Pertama, kita akan belajar tentang argumentasi yang dilakukan secara induktif untuk sampai pada kesimpulan. Ini kita semua tahu pesawat terbang kertas yang dilempar terbang untuk beberapa saat lalu jatuh ke bawah. Kita coba lihat beberapa pernyataan di atas ini. Burung terbang ke udara akhirnya akan turun. Orang yang melompat ke udara jatuh kembali ke bawah. Batu dilempar ke udara juga kembali ke bawah. Bola dilempar ke atas jatuh kembali ke bawah. Jadi kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari beberapa pernyataan ini? Kita akan berpikir untuk mengambil kesimpulan, apapun dilempar ke atas pasti akan kembali ke bawah. Ini yang dinamakan dengan argumentasi kesimpulan yang diambil dari jenis induksi. Jadi kita berangkat dari contoh-contoh yang bersifat khusus, lalu kita mengambil kesimpulan yang sifatnya umum. Bagaimana dengan argumentasi yang bersifat deduktif? Kita coba lihat, ini ada gambar, tapi gambar ini tidak penting, hanya menggambarkan sebuah visualisasi. Kita ambil contoh, semua politisi sudah menikah, ada seorang senator atau anggota representatif di pemerintahan yang bernama Haris. Haris adalah seorang politisi. Jadi kesimpulannya adalah Senator Haris sudah menikah. Jadi ini berangkat dari sebuah argumentasi atau sebuah proposisi sifatnya umum. Lalu ditambahkan oleh sebuah proposisi bahwa Senator Haris adalah seorang politisi. Jadi diambil kesimpulan yang bersifat lebih khusus dari kondisi yang lebih umum. Ini yang dinamakan dengan argumentasi yang bersifat deduktif. Jadi secara gambaran umum, induktif itu berawal dari fakta-fakta sifatnya khusus, lalu kita menarik kesimpulan secara umum. Namun, untuk argumentasi bersifat deduktif, situasi terbalik, kita berangkat dari pernyataan yang sifatnya umum, lalu kita menarik kesimpulan untuk kasus yang bersifat khusus. Kalau digambarkan, kira-kira seperti ini, penalaran yang bersifat induktif dari hal yang khusus berangkat menuju umum. Sedangkan deduktif, penalaran yang bersifat umum ditariklah untuk kasus yang lebih spesifik atau lebih khusus. Itu yang dinamakan dengan pengambilan kesimpulan secara deduktif. Namun kita juga perlu sedikit mempelajari teknik untuk mengevaluasi, untuk melakukan evaluasi terhadap argumentasi yang bersifat induktif. Apakah mencapai kesimpulan yang benar? Kembali kita ambil contoh sebelumnya, pada saat sebelumnya, terkait dengan semua yang ke atas akan kembali ke bawah. Ambil contoh, burung terbang ke udara, akhirnya turun. Orang loncat, kembali ke bawah. Batu dilempar, kembali ke bawah. Bola dilempar, jatuh kembali ke bawah. Kita akan tergoda untuk mengambil kesimpulan seperti pada slide berikut sebelumnya,
apapun yang kita lempar ke atas akan kembali ke bawah. Tapi pernyataannya, apakah ini benar untuk setiap kasus yang kita bisa pikirkan? Apakah semua hal yang dilempar ke atas atau semua benda yang bergerak ke atas akan kembali ke bawah? Bagaimana dengan ini? Sebuah roket, pesawat terbang-alik, dia bergerak ke atas, tapi dia nggak pernah kembali ke bawah karena sudah terbang ke angkasa luar dan akan tetap mengorbit di sana. Jadi satu kasus ini cukup untuk mematahkan kesimpulan yang tadi kita ambil. Satu kasus membuat kesimpulan yang tadi kita sebutkan sebelumnya, kalau apapun yang ke atas pasti ke bawah, sudah menjadi salah. Jadi, bagaimana cara kita melakukan sebuah evaluasi terhadap argumentasi yang bersifat induktif? Kita berangkat dari argumen yang bersifat induktif dan kita ingin mencari sebuah kesimpulan. Sebetulnya, satu hal yang harus kita perhatikan secara lebih seksama adalah argumen induktif tidak dapat memberikan sebuah bukti atau tidak dapat membuktikan kesimpulan. Argumen induktif hanya bisa memberikan indikasi kuat kalau kesimpulan yang kita ambil benar. Jadi kekuatan kesimpulan yang diambil dengan argumentasi yang bersifat induktif hanya sekuat dari argumentasi yang diajukan. Kita tidak bisa membuktikan itu benar, kita hanya bisa memberikan indikasi kuat kalau kesimpulan yang kita ambil benar. Jadi harus diperhatikan secara seksama, tidak ada bukti secara kuat, namun kita punya indikasi yang kuat untuk sampai pada kesimpulan untuk argumentasi yang bersifat induktif. Kita ambil contoh bagaimana kita bisa melakukan evaluasi terhadap argumentasi yang bersifat induktif. Seorang produser film mengatakan film yang dibuat akan menjadi film hits. Nah, begitu. Dia yakin karena aktor utama film ini atau terkenal dan produser ini telah menghabiskan uang yang banyak untuk promosi terhadap film tersebut. Kira-kira apakah ini dapat disimpulkan seperti itu? Ini bisa kita harus hati-hati dalam mengambil kesimpulan karena tidak ada link hubungan yang kuat antara film menjadi hits dengan dua hal yang disebutkan di sini sebagai argumentasi, yaitu aktor terkenal dan uang yang banyak untuk promosi. Jadi, apakah mungkin terjadi? Bisa saja terjadi. Apakah ini menjadi bukti kalau film akan menjadi hits? Tentu tidak. Jadi, ini dapat dikatakan argumentasi yang lemah untuk menarik kesimpulan. Contoh berikutnya, catatan geologi yang panjang menunjukkan patahan San Andreas di benua Amerika telah mengalami gempa setidaknya 1 kali setiap 100 tahun. Oleh karena itu, kita dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi gempa besar ini untuk 100 tahun ke depan. Apakah pattern atau pola gempa yang terjadi setiap tahun ini akan pasti dapat dijadikan sebagai bukti kalau akan ada gempa lagi yang akan terjadi dalam waktu dekat atau dalam 100 tahun? Tidak pasti, tapi apakah ini merupakan indikasi kuat? Saya pikir ini bisa menjadi indikasi yang kuat kalau bisa terjadi gempa besar juga dalam 100 tahun ke depan. Jadi lagi-lagi tidak bisa membuktikan, tapi bisa memberikan indikasi yang kuat kalau gempa mungkin saya terjadi dalam 100 tahun ke depan. Kita sekarang beralih ke melakukan evaluasi terhadap argumentasi yang bersifat deduktif. Nah, untuk contoh ini kita ambil contoh terkait dengan politisi. Semua politisi sudah menikah. Senator Harris adalah seorang politisi. Dan kesimpulan yang akan diambil adalah jika kita meyakini kalau premis pertama ini benar, jika semua politisi sudah menikah adalah benar, dan juga benar Senator Harris adalah seorang politisi, maka kesimpulan Senator Harris sudah menikah menjadi valid atau menjadi benar.
Tapi pertanyaannya, kita bisa melakukan sanggahan terhadap premis yang dilakukan di awal, yaitu apakah benar semua politisi sudah menikah? Kita tidak tahu hal ini. Jika ini benar, maka kesimpulan diambil kalau seharusnya sudah menikah menjadi benar. Tapi kita pertanyakan, premis pertama atau proposisi pertama, kalau semua politisi sudah menikah, apakah benar? Kita tidak tahu. Dan ini akan membawa kita ke pertanyaan, jika premis pertama ini dipertanyakan keabsahannya atau validitasnya, bagaimana kesimpulan yang ditarik? Apakah tetap valid? Nah, ini sedikit hint-hint atau clue bagaimana kita perlu berhati-hati dalam melakukan analisis terhadap argumentasi yang bersifat deduktif. Dua pertanyaan kunci yang menjadi penting suatu kita melakukan analisis terhadap argumentasi deduktif adalah, pertama, apakah premis yang diajukan sudah benar? Contoh yang tadi, kita pertanyakan, apakah benar premis kalau semua politisi sudah menikah? Ini bisa menjadi pertanyaan besar yang akan mempengaruhi kesimpulan yang kita ambil. Yang kedua, apakah kesimpulan yang ditarik apakah kesimpulan dapat ditarik dari premis yang diajukan? Ini juga menjadi hal yang penting terkait dengan validitas. Jika yang pertama benar dan yang kedua juga benar, maka kesimpulan yang ditarik dapat dikatakan sebagai kesimpulan yang valid. Jadi ini adalah teknik atau tools yang kita pakai untuk melakukan analisis terhadap argumentasi deduktif. Ini adalah sebuah summary atau recap, ringkasan perbedaan antara argumentasi yang bersifat induktif dan argumentasi yang bersifat deduktif. Induktif berawal dari yang khusus ke umum, sedangkan deduktif kebalikannya dari yang umum lalu ditarik kesimpulan bersifat khusus. Tidak di argumentasi bersifat induktif, kita tidak bisa menarik kesimpulan secara pasti, kita hanya bisa memberikan indikasi kuat, dan ini kita sebut dengan mungkin, seberapa besar kemungkinannya kesimpulan tarik benar. Kalau dalam argumentasi deduktif, yang perlu diperhatikan adalah seberapa valid dari pernyataan yang benar tersebut, sehingga kita bisa melakukan sebuah kesimpulan dari argumentasi deduktif tersebut. Nah, kita sudah belajar tentang diagram Venn pada pertemuan sebelumnya. Kita akan gunakan diagram Venn ini untuk melakukan tes validitas atau validity test. Kita kembali ke contoh politisi yang sudah menikah dan Senator Harris. Pernyataan pertama, premis pertama, semua politisi sudah menikah. Yang kedua, Senator Harris adalah politisi. Jadi bagaimana kita melakukan analisis terhadap dua hal ini dalam konteks diagram Venn. Jadi kita pertama membentuk dua buah himpunan, kan tadi disebut ada semua politisi sudah menikah, artinya saya akan buat dua buah himpunan, himpunan politisi dan himpunan orang yang sudah menikah. Struktur dari premis ini mengindikasikan kalau politisi merupakan subset dari orang-orang yang sudah menikah. Jadi dalam bentuk diagram, kita sebut diagram himpunan P adalah himpunan politisi, dan himpunan M adalah himpunan orang-orang menikah. Lalu, premis kedua, Senator Harris adalah politisi, karena Senator Harris adalah politisi, berarti beliau adalah anggota dari himpunan P. Jadi kalau dia anggota dari himpunan P, artinya dia berada dalam himpunan P atau berada dalam lingkup himpunan P. Dalam diagram Venn, saya akan nyatakan Senator Harris dalam bentuk tanda silang yang berada dalam himpunan P. Nah, dari sini artinya Senator Harris juga merupakan bagian dari himpunan orang-orang yang sudah menikah. Dari sini
dapat disimpulkan Senator Harris sudah menikah, sehingga kesimpulan atau argumentasi yang diajukan adalah argumentasi yang valid. Ini cara kita menggunakan diagram Venn untuk melakukan analisis terhadap argumentasi. Nah, bagaimana kalau kita menemukan kasus kesimpulan yang tidak valid dengan menggunakan tes ini dalam konteks diagram Venn? Perhatikan dua premis. Premis pertama, semua ikan hidup di air. Premis kedua, ikan paus bukan termasuk jenis ikan. Kesimpulannya, ikan paus tidak hidup di air. Bagaimana kita melakukan tes ini dengan menggunakan diagram Venn? Jadi, kita anggap premis pertama benar, semua ikan hidup di air, dan kita anggap premis kedua juga benar, ikan paus bukan termasuk jenis ikan. Jadi, kita akan buat himpunan dari struktur pertama, premis pertama, semua ikan hidup di air. Jadi saya buat himpunan makhluk hidup di air, saya beri nama M, himpunan M, dan himpunan ikan yang saya sebut himpunan I. Dan semua himpunan makhluk hidup di darat saya sebut dengan D. Dalam konteks diagram Venn, saya akan gambar seperti ini. Ada himpunan ikan yang berada dalam himpunan makhluk yang hidup di dalam air. Sedangkan D adalah semua himpunan makhluk hidup di darat. Kita lihat premis kedua, ikan paus bukan ikan. Kita tahu itu betul, benar. Karena ikan paus bukan ikan, artinya ikan paus yang saya akan beri tanda X harus ditempatkan di luar lingkaran I. Karena I adalah semua adalah himpunan ikan. Karena ikan paus bukan ikan, artinya saya harus tempatkan X di luar dari I. Namun yang menjadi penting adalah tidak ada informasi yang cukup di mana ikan paus hidup. Karena premis kedua menyatakan ikan paus bukan jenis ikan, tapi tidak disebutkan ikan paus hidup di mana. Di dalam hal ini, tanda X secara general harus diletakkan pada batas lingkaran M seperti ini. Karena kita tidak tahu apakah dia hidup di air atau hidup di darat. Tidak ada informasi yang cukup untuk menempatkan tanda X di mana. Dari sini dapat disimpulkan kalau kesimpulan ikan paus tidak hidup di air menjadi invalid karena tidak ada informasi yang cukup untuk menarik kesimpulan. Nah, kita masuk ke tes yang berikutnya, invalid tetapi kesimpulannya benar. Ambil dua premis, premis 1, premis 2, semua presiden Amerika abad 20 laki-laki, John Kennedy adalah laki-laki, maka John Kennedy adalah presiden Amerika abad 20. Jadi kita lihat, kalau ini benar premisnya dan ini benar, kita akan coba buat himpunan laki-laki L dan himpunan presiden Amerika atau saya sebut PA. Karena itu dibuatlah diagram Venn seperti ini, himpunan presiden Amerika diberi nama PA dan himpunan semua laki-laki yang diberi nama L. Kita tahu John F. Kennedy adalah laki-laki. Jadi beliau ditempatkan dengan tanda X di dalam lingkaran L. Namun kita tidak cukup informasi untuk mengetahui apakah John Kennedy adalah presiden. Karena kita tahu dari premis kedua, John Kennedy adalah laki-laki, sehingga kita tahu dia ada dalam lingkaran warna hijau. Tapi kita tidak tahu di mana apakah dia termasuk presiden atau tidak dari premis kedua. Untuk itu, secara umum kita harus tempatkan John Kennedy berada dalam batas lingkaran PA karena kita tidak memiliki cukup informasi. Nah, ini kesimpulannya menjadi invalid walaupun fakta benar kalau John Kennedy adalah presiden, namun argumentasi yang diberikan adalah invalid karena memang tidak cukup informasi yang diberikan
untuk menarik kesimpulan berdasarkan hanya dua premis yang ada ini. Ini contoh kesimpulan invalid tetapi tetap benar. Nah, ada beberapa conditional untuk atau bersyarat argumentasi deduksi bersyarat yang kita akan pelajari juga di sini. Sebagai contoh, kita memiliki dua premis 1 dan premis 2. Premis 1 adalah jika orang berkunjung ke Bali, maka orang suka pantai. Premis 2, Budi berkunjung ke Bali. Kesimpulannya, Budi suka pantai. Ini disebut kondisional karena memang ada bentuk atau struktur if, then di premis pertama. Jadi premis pertama bukan bentuknya seperti proposisi biasa, tapi memiliki struktur kondisional atau bersyarat dengan if P dan Q, seperti yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya. Terkadang itu kita juga akan menggunakan diagram Venn. Namun pertama kita lihat ada premis 1 memiliki struktur if P dan Q. P-nya adalah orang berkunjung ke Bali, Q-nya kita sebut orang suka pantai. Itu premis pertama. Premis kedua, kita tahu P adalah true, karena Budi berkunjung ke Bali, Budi adalah orang yang berkunjung ke Bali, P adalah true. Kesimpulannya, Q sama dengan true. Jadi, apakah Budi yang berkunjung ke Bali juga suka pantai di sini? Ini adalah struktur if-then yang digabungkan dengan argumentasi deduktif untuk mencapai pada sebuah kesimpulan. Ini yang dinamakan dengan conditional deductive arguments. Jadi di sini kesimpulan yang diperoleh adalah valid karena premis pertama P sama dengan true di sini dan dari kesimpulan Q yang merupakan di sini adalah Budi juga suka pantai menjadi benar sehingga kesimpulan valid. Ada 4 bentuk umum untuk conditional arguments dalam konteks if P dan Q yang bernuansa deduktif, argumentasi bersifat deduktif. Kita sudah belajar dalam pertemuan sebelumnya, if P dan Q mengindikasikan hubungan sebab akibat atau juga dapat dipikirkan sebagai bentuk hipotesis dan kesimpulan. Nah, ada 4 bentuk, tidak perlu dihafal, ketika dilihat ada namanya affirming hypothesis, ada affirming conclusion, ada denying hypothesis, ada denying conclusion. Ini penamaan standar yang digunakan dalam logika matematika. Bentuknya sama, semua if P dan Q. Semua memiliki struktur yang sama. If P dan Q, ini juga if P dan Q sama. Dan terakhir juga sama, if P dan Q. Kita memiliki 4 kombinasi karena masing-masing nilai P dan Q bisa true, bisa false. Dalam kondisi pertama, affirming the hypothesis, dalam struktur if P dan Q, P memiliki nilai kebenaran true, dan Q juga memiliki kebenaran true. Di sini, kesimpulan yang diambil menjadi valid. Untuk kasus kedua, affirming conclusion, if P dan Q sama struktur besarnya, namun Q memiliki nilai true, dan P memiliki nilai true. Di sini, kesimpulan yang diambil menjadi invalid. Kasus ketiga, denying the hypothesis, kita memiliki nilai kebenaran P menjadi false, dan Q juga false, sehingga kesimpulan yang diambil menjadi tidak valid. Kasus terakhir, Q memiliki nilai kebenaran false, dan P memiliki nilai kebenaran false juga, sehingga kesimpulan diambil menjadi memiliki nilai yang valid. Kita akan bahas satu persatu dengan contoh dengan menggunakan diagram Venn untuk 4 kasus ini
pada slide berikutnya. Kasus pertama, affirming hypothesis. Kita lihat contoh kasus tadi Budi pergi ke Bali. Premis pertama, orang berkunjung ke Bali, maka orang tersebut suka pantai. Kita lihat Budi berkunjung ke Bali, Budi suka pantai. Premis pertama, if P dan Q, P-nya adalah orang berkunjung ke Bali, Q-nya adalah orang suka pantai. Kita buat seperti ini karena terindikasi oleh struktur premis pertama, if P dan Q, jika orang berkunjung ke Bali, maka orang suka pantai, artinya orang yang berkunjung ke Bali, P, menjadi bagian orang yang suka pantai. Jadi P merupakan subset dari Q. Jadi ini adalah diagram Venn untuk premis pertama. Premis kedua, Budi berkunjung ke Bali. Budi adalah bagian dari orang yang berkunjung ke Bali, artinya Budi adalah bagian dari himpunan P. Artinya dalam konteks diagram Venn, saya bisa gambarkan Budi sebagai tanda silang di dalam himpunan P. Karena Budi ada dalam himpunan P, jadi Budi juga menjadi bagian dari himpunan Q, yaitu orang yang suka pantai. Sehingga kesimpulan yang diambil bahwa Budi suka pantai menjadi valid. Ini cara yang digunakan dengan diagram Venn untuk menunjukkan apakah kesimpulan yang diambil menjadi valid atau tidak. Kasus kedua, affirming the conclusion. Kita ambil contoh, premis pertama sama menggunakan struktur if-then, jika pegawai sering terlambat, maka pegawai di PHK. Budi kena PHK, kesimpulannya Budi sering terlambat. Kita ingin tahu apakah kesimpulan yang diambil dengan dua premis ini valid atau tidak. Nah, kita gunakan diagram Venn. Kita gunakan pertama premis. Nomor 1 kita pecah menjadi struktur P, pegawai sering terlambat, Q adalah pegawai kena PHK. Kita gambar diagram Venn. Lagi-lagi struktur premis pertama mengindikasikan pegawai yang sering terlambat menjadi bagian karyawan yang di PHK, sehingga P menjadi subset dari Q. Kita lihat sekarang premis kedua. Budi terkena PHK. Artinya Budi berada dalam lingkaran Q. Budi berada dalam lingkaran warna hijau. Premis kedua ada dalam Q. Tetapi tidak ada informasi yang cukup untuk sebab Budi terkena PHK. Apakah PHK terlambat atau kan yang lain. Ya, tapi yang pasti kita tahu Budi adalah bagian dari himpunan Q. Tapi kita tidak tahu apakah merupakan bagian himpunan P atau tidak, karena tidak ada informasi. Oleh karena itu, tanda X diletakkan secara umum di antara batas P dan Q seperti ini. Kesimpulan yang diambil, kalau Budi sering terlambat, menjadi invalid. Karena kita tidak bisa memberikan kepastian di sini, di mana letak X secara pasti. Apakah di dalam, apakah di luar, seperti ini. Ini informasi yang kita tidak tahu dan saya coret di sini. Makanya kesimpulan menjadi invalid. Yang ketiga, denying the hypothesis. Contoh, kita pakai premis pertama, premis kedua tentang buku dan film. Premis pertama dengan struktur if-then sama. Jika Anda suka buku Dylan 1990, maka Anda pasti suka filmnya. Budi tidak suka buku Dylan 1990. Artinya Budi tidak suka filmnya. Kita lakukan analisis. Premis pertama dengan menggunakan struktur if-then. P adalah penggemar buku, Q adalah penggemar film. Strukturnya mengindikasikan kalau penggemar buku merupakan subset dari penggemar film. Kita akan menggunakan diagram Venn seperti ini. P adalah penggemar buku, Q adalah penggemar film. Kita tahu Budi tidak suka buku Dylan 1990. Dia nggak suka. Premis kedua artinya menempatkan tanda silang, menempatkan Budi di luar P. Tapi kita tidak tahu apakah
ada di dalam atau di luar Q. Yang kita tahu, Budi tidak suka buku. Artinya Budi pasti berada di luar lingkaran P yang berwarna oranye. Oleh karena itu, kita harus lakukan penempatan tanda X yang paling general ada di batas Q. Yang pasti tanda X ini harus di luar dari P. Tapi apakah di sini, kita tidak tahu. Makanya ditempatkan secara umum ada di perbatasan himpunan P ini. Sehingga di sini kesimpulan ditarik kalau Budi tidak suka film menjadi invalid. Kasus terakhir, deny the conclusion, premis pertama, jika sebuah zat dikelompokkan atau masuk dalam kategori narkotika, maka zat tersebut dapat menyebabkan kecanduan. Aspirin, sebuah jenis obat sakit kepala, diketahui tidak menimbulkan kecanduan, sehingga aspirin bukan narkotika. Coba cek. Premis pertama kita olah, P adalah zat yang masuk ke dalam atau dikelompokkan dalam kategori narkotika, Q adalah zat yang dikelompokkan yang dapat menyebabkan kecanduan. Di sini kita melihat secara struktur P merupakan subset dari Q. Artinya zat-zat yang masuk dalam narkotika dapat menyebabkan kecanduan, sehingga P menjadi bagian lebih kecil daripada Q. Kita lihat aspirin tidak menimbulkan kecanduan. Jadi, karena tidak menimbulkan kecanduan, berarti tanda silang yang kita buat untuk menggambarkan aspirin harus ada di luar himpunan Q yang warna hijau. Karena himpunan Q warna hijau adalah himpunan semua zat-zat yang dapat menimbulkan kecanduan. Sedangkan aspirin tidak menimbulkan kecanduan. Jadi tanda X pasti di luar lingkaran atau himpunan Q. Sehingga kesimpulan, kalau aspirin bukan narkotika menjadi valid karena kita lihat di sini jelas kalau Q ini jelas ada di luar P. Jadi di sini kesimpulan kita menjadi valid. Ini contoh empat kasus tadi dengan struktur bersyarat, argumentasi deduktif bersyarat, dengan kombinasi nilai kebenaran P dan Q yang sudah kita bahas dengan menggunakan diagram Venn. Terakhir kita bahas terkait dengan argumentasi deduktif, tapi pernyataan bersyarat yang membentuk rantai. Jadi bukan satu pernyataan bersyarat, tapi ada beberapa. Bisa 2, bisa 3. Di sini kita contohkan 2. Struktur utama, if P dan Q, karena ini chain of conditionals, maka akan berantai. Kita buat if Q dan R. Kita lihat di sini, Q sama-sama tercakup di sini. Jadi kesimpulan yang diambil adalah if P dan R. Ini adalah argumentasi deduktif dengan kondisi chain of conditionals yang berantai. Nah, contoh premis pertama, jika Bapak Dudung terpilih sebagai dewan sekolah, maka pihak sekolah akan meningkatkan standar pendidikan. Premis kedua, menyambung sama-sama di sini. Jika sekolah meningkatkan standar pendidikan, maka anak-anak akan merasakan manfaat. Jadi jika digabung, jika Bapak Dudung terpilih sebagai dewan sekolah, maka akibatnya anak-anak didik akan merasakan manfaat. Inilah contoh kondisional atau bersyarat yang berantai. Namun kita hati-hati, kita bisa terjebak dalam aturan rantai yang invalid. Contoh seperti apa? Kita lihat if P dan Q, struktur utama, tapi kita bilang if R dan Q. Kadang-kadang kita nggak terlalu sadar terjebak dalam kondisional seperti ini. Jadi apakah if P dan R? Tentunya tidak ya. Karena Q sama-sama ada di sini sebagai konsekuensi atau sebagai akibat. Jadi kita tidak bisa
melakukan link atau hubungan antara kondisional pertama dan kondisional kedua. Dalam kalimat mungkin akan lebih mudah dibaca sehingga lebih lebih jelas maknanya. Kita sepakat jika Anda hadir, P, saya berikan nilai baik. Ini adalah Q. Kita sepakat jika Anda berperan aktif, ini adalah R, saya berikan nilai baik. Perhatikan sama-sama nilai baik muncul di sini. Namun kesimpulan diambil oleh karena sebab itu, jika Anda hadir, jika P, Anda harus bertanya atau aktif, maka R. Ini tentunya kesimpulan yang invalid ya, karena tidak terhubung antara premis pertama dan premis kedua. Jadi sangat hati-hati dalam melakukan chain of conditionals, aturan berantai bersyarat, pastikan mana yang terhubung dengan premis yang mana, sehingga tidak terjebak dalam argumentasi atau kesimpulan yang invalid. Baik, terima kasih. Kita stop di sini untuk materi minggu ke-6. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan sambung untuk materi minggu ke-7 yang merupakan studi kasus. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.